membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 20 sebagai teks khotbah pada minggu hari ini yang menghantar kita juga untuk semakin hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yesaya 1 ayat 16 sampai 20, mari kita baca secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Jemaat Tuhan, ini adalah kali kedua saya datang ke gereja kita. Tapi waktu itu saya beserta rombongan dan menjadi pendoa syafaat ya. Waktu kami datang dengan ibu-ibu untuk mengadakan sosialisasi malam dana gereja kita GKPI Jemaat Khusus Cipayung. Jadi saya belum ada perkenalan secara formal di tengah-tengah mimbar. Jadi saya mau perkenalan diri dulu. Nama saya Pendeta Riana Huta Barat MTH. Saya sudah menikah, suami saya Marga Samosir, kami dikaruniai seorang anak, seorang putri bernama Chloe. Dan jikalau Tuhan berkenan, mungkin dalam beberapa waktu dekat ini juga akan boleh lahir satu orang lagi juga seorang putri. Dan saya sudah melayani di jemaat kita di GKPI Cipayung itu tahun 2020 awal Januari. Luar biasa penyambutan jemaat ketika saya hadir 2020 awal Januari, tapi lebih luar biasa lagi sambutan Covid ya. Jadi baru saja melayani tiba-tiba harus lockdown gitu kan, tidak ada parsauran yang bisa begitu dekat dengan jemaat selama kurang lebih 1 tahun gitu ya. Dan secara keseluruhan saya sudah melayani di GKPI di tahun 2012. Jadi Fikar 3 tahun, kemudian tahun pertama pendeta saya ditempatkan di Batam, jadi nggak asing lagi dengan Ibu Liturgos kita hari ini, Inang Mercy ya, karena sudah pernah ketemu di Batam. Tapi dulu Inang ini belum penatua, di sini dia baru mau jadi penatua. Dan saya cuti sekolah di Jogja dan akhirnya melayani di GKPI Cipayung saat ini. Demikian Amang Inang perkenalan singkat. Oh ya, ibu saya Boru Sitompul ya. Ibu saya Boru Sitompul, saya dari Pak Batu Tebing Tinggi. Mungkin ada yang dari Pak, maaf ya saya agak gaptek ini, jadi agak-agak diperbaiki dulu. Ya, itu dulu perkenalan dari saya Amang Inang. Nanti kalau kita sudah selesai ibadah, mau marsaur kita tentu boleh ngobrol-ngobrol ya, bincang-bincang. Baik, kita akan mendalami firman Tuhan yang hari ini temanya luar biasa. Diangkat dari ayat yang ke-16 sampai yang 17 itu. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Nah, berbuat baik ini berarti kita harus belajar. Tapi ada baiknya kalau kita mengerti sedikit ya. Kadang-kadang jemaat itu kalau sudah dimasukkan sejarah ngantuk duluan gitu. Tapi ya kita harus tahu sedikit konteksnya gitu kan. Yesaya ini adalah nabi Tuhan yang bersuara. Nah, kalau di dalam Yesaya satu ini atau dibilang dalam proto Yesaya gitu ya.
Jadi dia terbagi 3, Yesaya, Proto Yesaya, Deutero Yesaya, dan Tirto Yesaya. Itu secara teologis aja sebenarnya sangat-sangat teologis. Tapi yang penting untuk kita pahami adalah bagaimana, apa konteksnya, mengapa Yesaya ini di ayat yang kita baca ini cukup tajam ya. Cukup tajam ayat 16 bahkan Tuhan menginginkan Yesaya bersuara, basuhlah, bersihkan dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Sampai nanti kalau kita baca di ayat 19-20 ada, kalau kau begini akan begini, kalau kau begitu akan ini sanksinya. Kira-kira demikian ya. Nah, apa yang terjadi adalah bahwa jemaat atau bangsa yang Tuhan kasihi itu, yang tadinya hidup di dalam firman Tuhan, lambat laun melupakan Tuhan. Khususnya petinggi-petinggi, pejabat-pejabat pemerintahan atau penguasa-penguasa yang harusnya menghadirkan keadilan bagi bangsa itu, tetapi mereka malah menjadi pemeras. Mereka bahkan menjadi orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Orang-orang yang harusnya bisa dipercaya malah menjadi penindas ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, maka di ayat 16 dikatakan, basuhlah, bersihkan dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Basuh, bersihkan. Kenapa? Karena mereka memang sudah kotor dengan perbuatannya. Jadi bersihkan. Artinya di sini satu hal yang boleh kita lihat, Tuhan masih mau beri kesempatan. Ya, Tuhan masih mau beri kesempatan. Jadi bukan sesuatu yang omong kosong ya. Kalau kita sesudah pengakuan dosa begitu ya, baru ada janji Tuhan gitu kan. Karena dikatakan apa biasanya selalu yang terngiang-ngiang adalah karena Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik ya, melainkan pertobatannya. Begitu luar biasanya Tuhan memahami ya. Sebenarnya kalau di dalam pemerintahan kalau ada orang yang sudah tidak dipercaya harus dipecat dan diberikan sanksi gitu ya. Tapi Tuhan masih mau lagi menerima mereka untuk membersihkan diri, memberi kesempatan. Basuh, bersihkan dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Kalau kita baca ayat sebelumnya, Tuhan bahkan sudah katakan jijik gitu ya. Ayat ke-15 itu, aku akan memalingkan mukaku bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Ini kan mungkin agak kontroversial. Satu sisi Tuhan bilang harus bagus ya, harus memalingkan diri dari dosa. Tapi kalau berdoa berkali-kali pun Tuhan memalingkan diri, maksudnya gimana? Karena yang Tuhan maukan bukan hanya rutinitas. Yang Tuhan maukan bukan hanya suatu seremonial, tetapi benar-benar mengerti Tuhan dan melakukannya dari ketulusan dan terbukti. Ya, jadi kalau kamu sudah membasuhkan, membersihkan dirimu, maka apakah yang harus kamu lakukan? Maka Tuhan memintakan di ayat 17 itu, belajar berbuat baik itu pertama apa? Mengusahakan keadilan. Yang kedua, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, kemudian perjuangkanlah perkara janda-janda. Jemaat Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, khususnya perjanjian lama ya, itu akan sering kita temukan bahwa yang dua status sosial ini itu sering diangkat. Janda dan anak-anak yatim. Pada masa zaman itu memang inilah yang terpinggirkan atau orang-orang yang sangat susah kehidupannya. Ya, beda sekarang mungkin ada janda yang kaya gitu kan ya. Tapi kalau dulu ini dapat stigma yang luar biasa. Ya, dia nggak punya hak lagi. Kemudian dalam kehidupan ekonomi dia juga kesulitan dan lain sebagainya. Dua status sosial ini begitu memprihatinkan. Maka kita tidak akan begitu heran ya kalau di Alkitab itu sering diangkat, ya kan? Sering diangkat. Misalnya boleh kita buka Keluaran 22 ayat 22, ini cuman beberapa ayat saja lah referensi, tapi sebenarnya masih banyak kalau kita baca dari perjanjian lama ya.
Ada yang boleh baca Keluaran 22 ayat 22, ada yang boleh baca Ulangan 24 ayat 17. Silakan seorang Keluaran 22 ayat 22, Ulangan 24 ayat 17. Siapapun, silakan. Keluaran 22 ayat 22. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Ya, Ulangan 24 ayat 17. Ulangan 24 ayat 17. Ya, ini hanya beberapa ayat saja, masih banyak lagi. Bahkan ada ayat dalam kitab Ulangan juga mengatakan, kalau kau punya kebun apel, jangan kau panen 2 kali. Yang kedua itu hak dari janda dan anak yatim lah. Demikian dibuat peraturan-aturan itu. Ya, karena ini kalau kau mengasihi Tuhanmu kan gitu ya, kau juga harus mengasihi, terlihat dari orang-orang yang membutuhkan pertolongan gitu. Itu diatur sedemikian rupa. Maka barangkali nggak heran lah ya kalau misalnya di gereja-gereja, karena kan gereja terbatas, tidak begitu surplus ya. Tetapi kita selalu menyisihkan misalnya di gereja-gereja kalau malam Natal misalnya atau akhir tahun pasti ada bagian, kalau di kampung kami dulu begitu ya. Ada bagian untuk anak yatim atau yatim piatu atau ina nama balu biasanya gitu kan. Karena gereja nggak punya banyak uang lebih. Tapi yang 2 status ini biasanya dapat, ya. Ya karena memang kita merujuk pada Alkitab, kan gitu ya. Bahkan kalau di Perjanjian Baru dikatakan begitu, ibadah yang sejati adalah ketika engkau mendatangi janda dan anak yatim, ibadah yang sejati katanya gitu ya. Maka nggak heran gereja biasanya nggak pernah ketinggalan diakonianya, misalnya pergi ke panti asuhan, ya kan? Karena memang itu kita dapatkan, kita sadur dari pengajaran di tengah-tengah Alkitab. Maka oleh karena itu tidak heranlah juga ketika Yesus pun datang, Yesus juga peka kepada hal-hal yang seperti ini, ya kan? Yang pertama tadi adalah mengusahakan keadilan, mengendalikan orang kejam, membela hak orang-orang yang tertindas dan terpinggirkan. Maka ketika Yesus datang, dia mengatakan apa? Ketika dia datang, dia katakan kerajaan Allah sudah datang bersama-sama dengan dia. Dulu orang Israel menganggap bahwa kerajaan Allah itu jauh. Kerajaan Allah itu sesuatu yang jauh sekali. Ya, sesuatu yang sulit mereka gapai secara personal, pribadi. Mereka menganggap kerajaan Allah itu didapat bersama-sama, yaitu kalau bangsa ini yang dijajah Romawi menjadi bangsa yang merdeka berdaulat, bahkan kembali balik menjajah bangsa lain. Ya, jadi secara umum. Padahal Tuhan Yesus datang dengan maksudnya, pengajarannya bukan seperti itu. Kerajaan Allah itu harus datang, itu harus nampak. Mana buktinya? Harus ada perubahan sosial yang terjadi dengan kehadiran kerajaan Allah. Jadi bukan hanya kerajaan Allah itu nanti. Saya pernah survei, kebetulan tesis saya juga itu. Saya survei gitu ya, jemaat memahami kerajaan Allah itu kapan sih? Ternyata banyak yang memahami kerajaan Allah itu adalah nanti sesudah kematian. Oh enggak ada di dunia, saya bilang. Tapi coba ingat lagi dong doa kita. Doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kalau doa persembahan kita gimana Amang Inang? Doa persembahan kita. Banyak kalimatnya, terus apa kita katakan? Supaya persembahan ini menghadirkan tanda-tanda kerajaanmu. Apa itu? Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Berarti boleh dong ada kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Nampaknya dari mana? Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita.
Jadi bukan hanya nanti sesudah kematian, wah lama sekali. Kenapa kita tidak menghadirkan kerajaan Allah saat ini juga? Maka Yesus datang untuk merubah cara berpikir keberimanan jemaat pada waktu itu. Bahkan petinggi imam yang salah memahami bahwa kerajaan Allah itu seperti begitu eksklusif, yang bisa datang ke kerajaan Allah itu hanya orang saleh dan orang kaya. Kenapa? Karena dulu pajak agama juga tinggi bagi orang Farisi. Mereka nggak ada kasihannya. Masyarakat ini sudah dijajah, pajak dari bangsa Romawi sudah ada. Orang Farisi bilang lagi, kau harus kasih lagi perpuluhan. Kalau kau tidak kasih perpuluhan, maka engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi masyarakat bangsa yang miskin, yang rentang itu, mereka sudah merasa sudah dipojokkan dari semua sisi. Enggak ada lagi yang mengasihani mereka. Maka Yesus datang dengan pengajarannya, ya. Sekarang kalau orang-orang sekarang kan bilang humanis gitu ya, memanusiakan manusia, humanisme. Seolah-olah kekristenan enggak humanis. Padahal Yesus itu yang pertama sekali mengajarkan humanisme itu sendiri, ya. Pengajarnya begitu humanis, ya. Sangat memperdulikan orang-orang yang terpinggirkan, yang dilupakan gitu. Oleh karena itu menjadi refleksi juga bagi gereja. Bagaimana kehadiran kita juga menjadi kehadiran yang mendatangkan kerajaan Allah, menghadirkan kasih, damai sejahtera dan sukacita. Nah, itulah yang selalu dikumandangkan, ya. Maka pengajaran Yesus itu sangat masuk ke dalam akar rumput, maka dia sangat diterima kan? Dari kalangan manapun Yesus itu diterima. Karena pengajarannya begitu mengena, ya, tidak diawang-awang, tapi betul-betul mengena kepada orang-orang yang tadinya merasa tidak bisa menggapai Tuhan, yang sudah terbatas, yang tidak soleh dan lain sebagainya, ya. Nah, itulah yang boleh kita pelajari dari Alkitab. Jadi Alkitab selalu mengarahkan kita kepada hal tersebut. Kalau kita baca itu baik perjanjian lama sampai perjanjian baru, ya. Pengajaran Yesus juga tentang itu, sangat menekankan hal itu. Jemaat Tuhan, maka dari sini kita mau belajar bahwa semakin matangnya keberimanan kita, semakin matangnya parhuriaon kita, harus semakin matang juga lah tindakan-tindakan kita yang menghadirkan kerajaan Allah, mengusahakan keadilan. Bagaimana gereja mengendalikan juga orang-orang kejam. Bagaimana gereja juga peduli pada hak-hak orang yang tadinya tidak mendapatkan hak dan lain sebagainya. Sebenarnya berat sekali kalau begitu tanggung jawab gereja, ya. Bukan hanya soal ibadah ternyata. Jauh lebih daripada itu ternyata panggilan Tuhan. Nah, yang ini tidak ditemukan di tengah-tengah bangsa itu. Malah penguasa-penguasa, orang-orang yang bisa harusnya membuat sistem, ya kan, namanya penguasa, dia yang pembuat sistem dong, kan gitu, dia yang membuat program, malah mereka membiarkan terjadinya kehancuran. Tadinya mereka mengingat Tuhan, tapi ternyata kuasa, ya, materi dan lain sebagainya bisa membuat kita terlupa akan banyak hal. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, di berbagai hal bisa kita temukan. Orang-orang bisa bersuara, menyuarakan tentang keadilan, tapi kalau dia udah jadi penguasa, dia lupa. Misalnya pejuang-pejuang dulu tahun 98 gitu ya, krisis moneter, mahasiswa-mahasiswa 98 misalnya. Tidak sedikit juga kita dengar yang dulu berjuang untuk mengadakan reformasi di tengah-tengah bangsa ini, sesudah dia menjabat, korup juga, kan gitu ya. Orang yang dulu memperjuangkan keadilan, ketika dia menjadi penguasa, dia juga bisa melupakan apa yang dulu dia perjuangkan. Maka belajarlah berbuat baik. Kita harus terus belajar. Enggak bisa kita merasa kita ini sudah cukup baik. Maka firman Tuhan itu harus selalu kita dengar. Enggak bisa cuma sekali. Karena apa katanya dalam 1 Petrus 5? Si iblis berjalan keliling mencari orang yang dapat dimangsanya. Iblis gak akan mau berhenti. Dia akan selalu membuat kita lengah. Supaya disitulah dia masuk. Ketika semua malah udah di zona nyaman, semua sudah baik-baik saja, bahkan kita harus hati-hati. Sudah di puncak tertinggi, sudah berkuasa, bisa akhirnya
semena-mena. Dan itu terjadi ya, nyata dalam kasus siapa? Udah langsung tahu jawabannya, ya kan? Kita enggak pungkiri berapa kali kita lihat dia dalam acara ibadah-ibadah, ya kan? Nah tapi itu pun bisa jadi hanya tameng dan kita lupa ketika akhirnya kekuasaan terlalu menguasai kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 18 kita dikatakan harus mempergunakan perlengkapan rohani katanya ya. Pakailah perlengkapan rohani, berbaju jirahkan keadilan, berikat pinggangkan apa? Kejujuran dan lain sebagainya. Karena apa? Iblis itu punya tipu muslihat. Karena lawan kita adalah si iblis yang selalu memiliki tipu muslihat, membuat kita lengah. Ya, namanya juga udah tipu muslihat. Tipu muslihat itu namanya sudah tipu-tipu. Makanya zaman sekarang dikatakan welcome to dunia tipu-tipu katanya ya kan. Selamat datang ke dunia tipu-tipu, itu kan jargon anak sekarang gitu ya. Karena memang banyak tipu-tipu di dunia ini sekarang untuk membuat kita terkecoh. Ya. Banyak hal yang membuat kita sekarang pusing. Ya, enggak tenang pikiran kita. Apalagi kalau kita aktif di dunia media sosial, karena kita sekarang kewarganegaraan kita ada berapa? Ada berapa? 2, Indonesia dan Allah ya. Atau saya tambahin 1 deh. Warga, kita netizen kan? Warga internet dunia maya kan? Banyak kita berkecimpung di situ. Kita bisa menjadi buta, kita bisa menjadi lengah karena tipu-tipu dunia internet ini kan gitu ya. Kita bisa menjadi tidak pernah bersyukur, lupa Tuhan, ya kan? Kita bisa menjadi tidak bersyukur karena apa? Tipu-tipu ini sekarang semua kan kesannya baik, bagus, ya. Kita bisa nestapa sendiri kalau lihat internet ini ya. Mungkin kita lihat orang sedang liburan gitu kan? Kita lagi di rumah monggok, ya. Nggak usah liburan, besok aja mau makan apa bingung, gitu kan? Nah orang pada liburan bisa iri hati, kecemburuan dan lain sebagainya, ya. Makanya kalau nggak sanggup jangan berFacebook, jangan berinstagram dan lain sebagainya, ya kan? Banyak dunia tipu-tipu sekarang. Padahal mungkin dia mau liburan itu pun udah nabung entah dari kapan, kan gitu ya. Tapi kita hanya melihat yang ada di depan mata kita dan itu kita masuk, wah enak sekali dia, dan lain sebagainya. Kita nggak tenang. Makanya kita dibilang SMS ya. Susah melihat senang, senang melihat susah, itu kan kita lengah. Memang itulah kerjaan si iblis, suka membuat kita lengah, ya. Makanya kita disuruh untuk memperlengkapi diri dengan perlengkapan rohani. Karena kita bisa lupa berbuat baik. Maka berbuat baik di sini dikatakan belajar. Belajarlah berbuat baik. Karena pergaulan kita juga, kita mungkin gak sadar membawa kita ke dalam kejatuhan ya. Kita bisa terpuruk, ya kan. Kalau ditanya gitu ya, sebenarnya manusia ini lebih cenderung suka berbuat jahat atau berbuat baik sih? Saya kalau pikir-pikir sebenarnya ya manusia itu cenderung sukanya berbuat baik. Tetapi mungkin pengaruh tontonan juga barangkali atau apa ya. Kalau berita-berita kriminalitas itu kan agak di blow up. Bahkan ada memang khusus berita yang kriminal ya. Ada nggak berita yang banyak khusus untuk perbuatan-perbuatan baik? Sumbang sana sini, jarang ya Mang Inang ya. Nggak laku kali ya di televisi ya. Yang laku apa? Bang Napi. Masih ada nggak itu? Udah nggak ada ya. Tapi ingat kan, ya waspadalah, kejahatan ada karena adanya kesempatan. Padahal kalau lagu kita hidup ini adalah kesempatan. Tapi untuk berbuat baik kan gitu. Tapi jargonnya Bang Napi ini mungkin agak lebih kuat kan gitu ya. Apalagi berita-berita kriminalitas gitu ya, yang jam 6 sore, jam sekian, jam siang. Pokoknya pasti itu kalau liputan berita jarang lah, hampir tidak pernah memberitakan kebaikan-kebaikan. Iya kan? Yang sering diberitakan apa? Kejahatan.
Kejahatan. Tontonan sekarang, kalau enggak tontonan yang psikopat, bener enggak? Saya kadang kalau nengok Facebook ya, kan mau tuh masuk di beranda, film-film itu kan cuplikan. Ngeri-ngeri kali cara pembunuhannya. Kan gitu, sadis-sadis sekali. Luar biasa, ya. Ini kan mau nggak mau orang jadi ada jadinya kepikiran-kepikiran seperti itu, kan gitu ya. Ya kita lah yang pintar-pintar, ya. Kita mungkin nggak menganggap bahwa itu juga menjadi pergaulan kita dunia internet ini sekarang, ya. Apalagi anak-anak udah pegang sendiri handphonenya, dia nggak bisa saring, ya. Maaf kata, anak-anak pun di film itu udah jadi dibuat psikopat, ya kan? Membunuh orang tuanya, lain ini aduh repot, ya. Jadi tapi kalau nggak seperti itu, kalau nggak sadis, nggak luar biasa cara kriminalnya, kurang laku filmnya kan gitu. Dibuat sesadis mungkin, ya. Dan inilah yang ditontonin itu, ya kan? Jadi kita nggak bisa memfilter lagi, apalagi anak-anak kita. Padahal di situ juga mereka bergaul. 1 Korintus 15 ayat 33 katakan apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik sebenarnya anak-anak kita suruh ke sekolah minggu. Ya kan? Tetapi kita juga satu sisi nggak nyaring, nggak sadar. Kita juga ngasih mereka pergaulan yang lain. Untuk mereka melihat sesuatu yang mengerikan, yang sadisme, dan lain sebagainya. Saya pernah searching tahun berapa itu, katanya begini, kriminalitas anak-anak sekolah mungkin kurang, tetapi cara kriminalnya itu, kuantitinya kurang, mungkin tawuran ini apa kurang, tapi cara perlakuan jahatnya itu lebih kejam, ya kan? Kuantitinya kurang, tapi kualitas kejamnya lebih parah gitu ya. Dakinata, kan gitu kan, yang ditonton juga apa, ya. Maka sekarang gak heran, cara membulinya pun luar biasa. Ya kan, kita ngeri-ngeri sedap melihat yang terjadi. Oleh karena itu bagaimanapun kita gak bisa lepas dari firman Tuhan, ya. Firman Tuhanlah perlengkapan bagi kita. Dikatakan di sini, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Kita yang tahu, yang menyaring. Konteks Yesaya 1 ini tentu berbeda dengan konteks kita. Pada waktu itu ini lebih ditekankan kepada orang-orang penguasa Israel yang sudah melupakan Tuhan karena kekuasaan. Nah, kalau direfleksikan kepada kita, kita juga harus membasuh dan membersihkan diri, memfilter, banyak hal yang harus kita filter, ya. Sekali lagi, di dalam dunia kita ini sekarang banyak hal yang harus kita filter. Apa yang kita pegang juga harus kita filter, ya. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu menginginkan kita kembali kepada jalannya. Maka dikatakan mungkin ayat ini sudah ayat yang familiar ya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, kalau kirmizi itu katanya itu warna yang didapat dari telur hewan Coccus iliki. Saya juga nggak tahu ini hewan ini, tapi serangga kecil yang hidup di kawasan sebelah timur Laut Tengah, gitu ya. Jadi kalau dia bertelur ada warnanya begitu, bisa mewarnai dan susah usang warna merahnya ini, walau udah dicuci berulang-ulang. Kesumba juga kain warna merah yang tetapi didapat dari sejenis ulat atau bisa juga dari cangkang siput katanya. Ya, ini kan hanya sekedar informasi saja, tetapi mau menggambarkan apa? Yang merah ini kan susah katanya ya, udah dicuci berulang-ulang pun udah kena debu apa, tetap warna merahnya itu kental. Tapi firman Tuhan katakan apa? Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Artinya apa? Bisa saja kita memang menjadi orang yang berdosa, sangat berdosa. Tapi ketika ketulusan kita mau dibasuh oleh Tuhan agar menjadi orang yang baik dan terus mau berbuat baik, maka Tuhan akan bukakan tangannya. Dan itu sudah kita baca juga ya dari kisah Rasul Paulus. Kurang berlumur darah apalagi tangan Rasul Paulus, ya kan?
Tetapi Tuhan tahu ketika dia betul-betul metanoia, bertobat, membuka hatinya, betul-betul berbalik arah, Tuhan akan bukakan. Jadi jangan kita nyaman di zona nyaman bahwa kita menganggap kita adalah orang-orang yang soleh, tetapi Tuhan meminta lebih daripada kesalehan. Paulus juga kurang saleh apalagi, sampai-sampai dia pikir membunuh itu adalah bagian dari kesalehan, ya. Tetapi ketika dia diubahkan, dia mau berubah, ya. Demikian juga kita. Mungkin kita selama ini juga memahami cara beragama, cara bergereja salah total, ya. Bagaimana kita kemudian memahami kebenaran firman Tuhan dan betul-betul mau diubahkan, yakinlah Tuhan mau memberikan kita pintu maafnya dan Dia mau mengampuni kita. Amin. Kita berdoa.